Kalau boleh tahu planningnya kau ini apa nih setelah dari sini? Planning banyak banget. Apa nih? Nikah? Buru-buru banget nikah. Enggak. Ya kelas 3 SMP itu saya pertama dari sekolah lomba antar sekolah itu juara 5 satu Kabupaten Tegal. Nah setelah itu diseleksi dari 5 terbesar itu diambil per sekolah buat mewakilin Kabupaten Tegal di kancah provinsi. Alhamdulillah saya keterima buat mewakilin Kabupaten Tegal di provinsi, dan alhamdulillahnya lagi dari situ kita berhasil ngebawa Kabupaten Tegal juara 3 se-Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Darul Mujadah Channel. Terima kasih telah mengeklik video ini. Baiklah Sobat Darul Mujadah dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali saya Mustafa bin Anawaf bisa menemani mengisi ngobrol di podcast Darul Mujadah kali ini. Dan tentunya ditemani oleh bintang tamu yang dari tadi sudah tidak sabar ingin berbagi pengalaman yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah bersama kita saat ini Kak Honi Hadi Rosidik atau yang sering disapa Kak Honi ya. Ini kalau lebih enaknya manggil apa nih, Kak Honi atau ada panggilan lain? Kak Honi juga gak apa-apa sih. Kak Honi aja. Ada enak. Mungkin Kak Honi ada yang mau disampaikan ke penonton sebelum podcast ini dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa menikmati obrolan kita pada kali ini. Betul sekali. Buat hari ini gimana nih kabarnya Kak Honi? Alhamdulillah sih baik banget buat kabar mah. Tapi sehat kan? Sehat sih, alhamdulillah sehat. Kalau lihat dari fashionnya kayaknya nggak asing nih bajunya Kak Honi. Emang baju apa nih? Kalau nggak salah ini baju angkatannya Kak Honi ya? Bener banget. Kalau boleh tahu apa nih nama angkatannya Kak Honi ini? Angkatan saya? Iya. Namanya apa ya? Isi tahu nggak nih? Namanya Improvement Generation. Improvement Generation berarti generasi peningkatan. Iya benar banget. Kok bisa sampai dinamain generasi peningkatan itu awalnya gimana Kak? Awalnya kan kalau namain angkatan tuh dari macam-macam ya. Kita usul ya kan. Usul namanya apa, beberapa nama. Setelah itu nanti di finalisasi, di fix sama pimpinan pondok gitu. Kita ngajuin. Nah terus kita dapat, berarti ya kita ngajuin, ntar nama yang paling cocok dinobatkan buat kita gitu. Jadi dapatnya dari pimpinan pondok. Berarti kemarin angkatannya Goni setelah dirumbuk berapa kali gitu, awalnya memangnya ada usulan lain atau langsung improvement gitu? Ada sih, tapi apa ya namanya? Lupa. Udah tua kayaknya, lupa nih. Oh, terus kan ini kau ini termasuknya kalau dibilang santri tertua gitu. Iya nih, tua banget. Bahkan kalau dibilang sudah kelas berapa ya sekarang? Sekarang sudah kelas 6. Kelas 6 itu berarti kelas 3 SMA ya kalau di luar SMK sederajat. Atau bisa dibilang 12 ya, kelas 12 gitu. Kalau boleh tahu planningnya kau ini apa nih setelah dari sini? Planning banyak banget. Apa nih? Nikah? Buru-buru banget nikah. Enggak. Planning terdekat itu gimana ya? Kan kalau di pondok itu udah kebiasa kan kayak ibadah, sholat, ngaji gitu. Pengennya saya tuh lulus dari pondok itu tetap bisa ngelaksanain rutinitas itu tanpa ada tekanan gitu. Tanpa ada tekanan? Iya. Itu maksudnya gimana itu? Tanpa ada tekanan. Jadi kan kalau di pondok mah wajar kita sholat, ngaji karena emang kegiatannya kayak gitu. Terus kalau di rumah kan gak ada yang nyuruh sholat, gak ada yang suruh ngaji. Tapi gimana caranya diri kita biar dewasa gitu. Oh waktunya sholat, waktu yang ngaji ya kita ngaji gitu. Oh, kalau mungkin sampai sekarang kan sudah 6 tahun nih mondok. Kebiasaan apa sih yang memang kan awalnya ada suatu patah yang mengatakan berawal dari dipaksa, terus terpaksa, hingga terbiasa, terus sampai luar biasa. Ini kalau udah 6 tahun tentunya sudah banyak nih yang sudah terbiasa peraturan yang ada gitu.
Kalau buat Kauni ini apa sih kegiatan yang ada di Darul Mujadah yang bahkan sudah menjadi kebiasaannya Kauni? Oke. Darul Mujadah ini kan terkenal dengan bahasanya kan, Betul sekali. Arabic and English ya kan. Jadi bahasa Arab dan Inggris itu udah kayak bahasa sehari-hari gini. Jadi kadang-kadang kalau lagi ngelamun gini, ngelamunin kata-kata sendiri kayak ngomong, kan bahasa Arabnya sandal itu naklun ya. Iya. Nah, minta tolong kan, nyariin kan, aina nakli gitu. Terus tiba-tiba kepikiran, kok kenapa aneh ngomong nakli ya? Ya karena itu udah terbiasa gitu. Oh jadi gini nih kalau udah biasa berbahasa tuh jadi udah terbiasa jadi kayak bahasa sendiri gitu. Itu yang udah terbiasa sih sampai sekarang. Sama paling peraturan kayak kalau udah mau sholat tiba-tiba kayak siap-siap nih udah mau sholat gitu. Nggak usah harus dipaksa lagi soalnya udah terbiasa gitu. Terus kalau saya dengar kayaknya kau ini jago bahasa Inggris ya? Alhamdulillah dapat kesempatan bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau boleh tahu dikit-dikit gitu apa storytelling atau itu apa masih bisa gitu? Sedikit kan waktu kemarin kelas 6 itu kalau nggak salah ada praktek ngajar kan kita. Berarti apa namanya? Practice. Teaching practice. Atau amalia tadris ya? Amalia tadris di Arabnya kan. Itu saya nyeritain tentang maling kundang. Mau ceritain? Boleh. Kita aja. One day, in a small village on the coast of Sumatra, there lived a poor woman and her only son, named Malin Kundang. Udah segitu aja sih. Terjemahnya apa itu kan? Di desa kecil di Sumatera hiduplah seorang wanita miskin dengan anaknya yang bernama Malin Kundang. Luar biasa sekali ya kau ini. Bahkan saya juga dulu pernah cerita bareng sama kau ini. Dulu kalau nggak salah kau ini pernah jadi paskibraka ya di Kabupaten Tegal. Kau ini saya dulu juga malah jadi murid kau ini nih. Waktu saya mau jadi Capaskap. Tapi beda pengalaman saya ini, saya nggak terima waktu itu. Belum rezeki aja aslinya. Iya belum rezeki aja sih. Terus kau ini pernah cerita dulu waktu saya jadi paskibraka latihan dan punya teman pada saat itu. Dan temennya itu dapat video callan atau apa ya itu. Terus temennya pakai bahasa yang di video callan itu pakainya bahasa Inggris. Oh lebih tepatnya bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Itu ceritanya gimana kau nih? Gini jadi kan waktu itu ketemu ya, ada temen tahu kalau saya itu bisa bahasa Arab, ya walaupun sedikit gitu. Jadi ngomong, Hon ini ada teman saya dari Arab gitu, coba ngobrol. Awalnya kan saya nggak pede kan, bahasa Arab saya cuma aneh ente gitu yang sering praktek. Terus pas dikasih HP-nya kita video call, ternyata tuh apa yang saya sampaikan, padahal itu kayak bahasa sehari-hari kayak kaifahalukum gitu kan, yang kayak artinya apa kabar gitu, udah sholat belum, sholaita gitu kan. Terus pas saya praktek itu si orang Arab paham gitu, jadi kita kayak interaksi. Itu benar-benar orang Arab? Bener orang Arab bener. Terus teman-teman saya langsung, wah keren banget nih bisa bahasa Arab, padahal saya sendiri kayak ini kan bahasa sehari-hari gampang, ternyata gini tuh manfaatnya kita praktek bahasa gitu. Kerasa jadi banget. Bener-bener nggak sia-sia gitu menolak Darul Mujadah. Bener ya? Itu bener-bener kayak oh jadi ini loh manfaatnya. Jadi dari hari itu saya bener-bener semangat buat praktek bahasa lagi karena emang saya udah lihat sendiri hasilnya gitu. Berarti ya bisa disimpulin emang pengalaman itu guru terbaik bagi kita semuanya. Pengalaman guru terbaik ya. Terus juga kalau berbicara pengalaman nih, kayaknya cocok banget nih sama kau nih. Apalagi banyak sekali sih pengalaman bagi kau ini. Mungkin selain paskibraka ada juga kau ini waktu itu pernah ikut kalau nggak salah pernah wakilin tingkat Kabupaten Tegal ya ke provinsi waktu saat itu. Iya bener banget. Itu lomba apa kau ini? Ntar dulu sabar. Ini kok DMC tahu semuanya sih? Jangan-jangan saya di ini mata-mata ini sama DMC. Saya punya detektif soalnya. Oh punya detektif. Keren. Oke saya cerita. Jadi waktu itu kelas 3 MTS
ya kelas 3 SMP. Itu saya pertama dari sekolah lomba antar sekolah itu juara 5 satu Kabupaten Tegal. Nah setelah itu diseleksi dari 5 terbesar itu diambil per sekolah buat mewakilin Kabupaten Tegal di kancah provinsi. Alhamdulillah saya keterima buat mewakilin Kabupaten Tegal di provinsi, dan alhamdulillah lagi dari situ kita berhasil ngebawa Kabupaten Tegal juara 3 se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Iya benar. Luar biasa banget. Bahkan saya juga misalkan dari Paskibraka ya, ngibarin bendera di pondok pesantren itu sudah bangga banget. Apalagi Kak Honi yang udah ngibarin bendera di Kabupaten Tegal, bahkan bawa Kabupaten Tegal ke tingkat provinsi, itu bangganya bukan bangga doang sih, bangga sekali bahkan ya. Iya sih benar. Kalau kesan apa sih yang membuat kesan apa yang didapatin Kak Honi ini selama mungkin Pondok Darul Mujadah ini? Kesan ya? Kesan. Aslinya nggak beda sih, mau Pondok Darul Mujadah atau pondok yang lain. Kesannya itu kita tuh kayak keluarga gitu. Orang yang dari masing-masing daerah, ada yang dari Tegal, Brebes, ada mungkin dari luar Jawa juga, dari Palembang atau dari yang lain. Itu kan kita beda-beda ya. Awalnya kan kita nggak saling kenal gitu, nggak saling kenal. Terus karena sering main bareng, sering ngobrol bareng, tuh rasanya jadi kayak keluarga gitu. Udah kayak rumah sendiri gitu kesannya. Oh, kalau sampai sekarang sih kalau dihitung-hitung nggak terhitung sih ya temannya sudah berapa. Apalagi udah 6 tahun nih lulusan dari kelas 3. Kan di sini ada 2 tahapannya kalau menuju kelas 6, ada yang dari Dadi sama kelas 3. Iya benar. Terus kalau boleh tahu nih, kalau saya sendiri kan punya pengalaman yang mungkin sampai sekarang sama teman-teman dari kelas 1 yang nggak terlupakan. Itu waktu itu saya waktu kelas berapa itu ya, kelas 2 mungkin, saya agak lupa dikit sih. Itu saya bener-bener di tahap orang-orang nakal gitu. Bahkan saya waktu itu diajakin sama temennya, bakso yuk di luar, bakso yuk di sini. Kan saya udah bilang izin aja dah, kayaknya kalau langsung keluar nggak enak gitu, malah jadi pelanggaran. Tapi karena mungkin pada saat itu jauh dari kata turut sama peraturan, bahkan lebih ke nafsu gitu. Jadi di situ langsung keluar, bakso sama teman-teman, pulang-pulang posisi rambut udah hilang ngerti itu. Kalau kau ini sendiri sih apa sih pengalaman yang sampai sekarang nggak bakal terlupakan? Pengalaman, bukannya apa-apa ya. Kalau ngelanggar itu semuanya mungkin pernah ngelanggar ya, nggak menutupi semua orang pernah ngelanggar. Cuma alhamdulillah saya ini selama 6 tahun ini belum pernah botak karena pelanggaran gitu. Luar biasa sekali sih. Jadi mungkin kurang tahu kalau kesan yang melanggar gitu. Cuma kalau apa ya, yang berkesan yang kayak pelanggaran itu paling kayak namanya berbahasa kan lama-lama ini ya, kalau kita ada yang nggak bisa gitu kan, otomatis kita diem aja nggak bisa ngomongnya gitu. Cuma kadang-kadang kalau lagi hilaf gitu, pakai bahasa yang kurang ini, itu pengalaman sih. Jadi kadang-kadang mikir lagi, kok kenapa harus ngomong kayak gini ya, kenapa nggak diem gitu. Jadi kepikiran juga, pengalamannya gitu sih. Paling kecil-kecil doang, ngelanggar kecil di belakang pengurus. Oh, kalau boleh tahu nih, kau ini umurnya berapa ya? Umur Sudah, kalau saya lihat umurnya masih benar-benar muda sekali sih kau ini. Bahkan kalau penonton lihat mukanya saya sama kau ini kayak lebih depan saya sih. enggak. Kita sepantaran kok. Saya sekarang 18 tahun. 18 tahun? Iya 18 tahun. Baru naik 18 itu kemarin November tanggal 29. Barangkali ntar ada yang mau ngasih kado gak apa-apa. Kalau enggak lewat nomor di bawah ini nih, lewat rekening. Apalagi nih, kayaknya udah banyak topik yang kita bahas nih hari ini. Tadi sih sebelum podcast, kau ini masuk ke ruangan podcast ini, sebelumnya saya
agak ragu-ragu sih podcast. Soalnya kalau saya lihat Koni lagi haus banget nih. Terus saya mau nyoba nanya, tapi kayaknya saya berprasangka baik. Wah ini Koni kayaknya haus di bulan Ramadan dan habis hataman gitu. Is. Apalagi kan dia habis pulang dari masjid langsung ya. Iya, benar-benar. Kalau boleh cerita dikit-dikit di pondok tercinta kita ini, apa sih perbedaannya antara kegiatan di Ramadan sama kegiatan biasa-biasanya? Oke, kalau boleh maaf ya. Kalau boleh bilang tuh kalau pas Ramadan tuh tiba-tiba jadi alim semua gitu. Jadi alim. Iya jadi alim semua. Kalau dulu nih pulang zuhur cepet-cepet nih pada pulang. Masjid udah sepi banget gitu kan. Sekarang sih udah 10 menit, 15 menit kok masih rame gitu kan, lagi pada ngaji. Ya senang sih gitu. Jadi tapi kelihatan banget kontrasnya. Kayak tadinya orang-orang yang itu udah pada pulang, tiba-tiba orang-orang ini sampai asar masih di masjid gitu. Itu yang kenapa saya bilang tiba-tiba jadi alim semua. Tapi bagus sih. Jadi mereka ada keniatan buat meningkatkan ibadah gitu. Luar biasa sekali. Ini juga nyambung lah sama angkatannya Andum, namanya improvement generation gitu. Ya, yang aslinya dari sebelum Ramadan, kayaknya kalau sebelum Ramadan bulan Rajab, bulan Saban banyak sih santri Darul Mujadah yang sudah mulai berpuasa gitu buat persiapan Ramadannya. Dan ketika di Ramadan mereka sudah mulai mengimprove diri sendiri buat mulai hataman mungkin, terus berbuat hal-hal positif lainnya ya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak Honi, apa sih yang bikin Kak Honi sampai sekarang tuh kuat gitu mondok di Pondok Tercinta ini? Kan banyak nih teman-teman kita yang hanya setengah-tengah di sini, terus karena banyak problematika yang mereka dapatkan mereka nggak betah, bahkan pindah pondok, tapi tetap menuntut ilmu gitu di luar sana. Yang bikin kuat Sampai sekarang. Yang pertama itu orang tua. Orang tua. Iya. Kalian harus mikir ke orang tua karena gini nih. Orang tua itu udah, kita bahas orang tua ya, agak berat sih. Udah nafkahin, terutama bahas tentang mondok itu enggak ini loh, enggak murah kan? Ya enggak kan? Apa? Enggak murah. Enggak murah. Iya. Betul sekali. Ada kalian uang jajan juga kan, ada uang jajan, belum nanti minta jajan lagi, belum baju, ya kan. Nah itu pertama kayak mau mondok di sini, kalau keluar itu otomatis biaya lebih besar lagi gitu. Belum nanti kalau pindahnya ke mondok lagi, daftar lagi, belum bajunya yang di sana lagi, belum ntar jajan lagi kan. Belum nanti ada kayak tambahan-tambahan di iuran atau iya semacamnya. Nah itu satu orang tua. Yang kedua dari diri sendiri gitu. Kalian udah mondok, kan kita udah mondok sini nih, udah mondok. Terus kalau semisal kita cuma sebentar apa nggak betah, itu rasanya kayak pikirin kayak buat apa sih sekolah kalau pindah-pindah gitu kan. Satu sekolah aja belum tentu habis, kenapa harus pindah-pindah gitu. Terus yang terakhir dukungan dari teman-teman juga. Jadi kalian, saya kasih tips, banyakin teman di pondok gitu. Teman kan di pondok banyak, ya kan? Banyakin teman, kita interaksi sama banyak teman, itu bakalan, kalau yang biasanya ingat sama rumah, ya kan rata-rata itu nggak betah gara-gara pengen pulang gitu kan. Kalau sering ngobrol, sering kita kegiatan di pondok, itu kita bakalan lupa gitu. Bahasanya lupa itu kayak kita enjoy di sini, nikmatin keseharian di sini, jadi kita nggak terlalu pengen pulang kan gara-gara mikirin rumah. Iya. Kalau sering ngobrol otomatis kita nggak mikirin rumah terus gitu. Oke, betul sekali. Tapi selama ini Kak Uni nggak pernah dapat masalah atau problem hidup kan selama di pondok ini? Masalah pasti ada. Pasti ada. Dari diri sendiri apapun dari yang lain. Kayak dari sendiri kayak belajar gitu. Kadang kan belajar kayak kok ini nggak paham itu kan masalah gitu. Kalau yang dari yang lain, kok teman yang ini ngenekin banget sih, apa kok saya nggak salah apa-apa diginiin gitu, itu masalah sih. Tapi namanya manusia ya, nggak lepas dari namanya masalah. Bahkan dulu juga
zaman-zaman Nabi, Allah juga ngasih motivasi gitu ke nabinya kalau dapat masalah apa-apa dengan cara ya mengingatkan ke masa lalunya gitu. Kayak contoh di surat Ad-Duha apa itu, setelah Nabi Muhammad dapat masa fatrah atau masa vakum dari wahyunya, kan banyak tuh cobaan kayak dari kaum kafir ngomongin ke Nabi kalau sudah ditinggalin sama Tuhannya gitu. Tapi kan setelah turun Ad-Duha, Allah ngingetin ke Nabi Muhammad kalau sebetulnya nggak ditinggalin sama Allah gitu. Bahkan lagi bahasanya Allah lagi deketin sama Nabi gitu. Masa sih Allah ninggalin kasihnya Nabi Muhammad? Kan nggak mungkin sekali gitu. Kayaknya udah lama banget nih kita podcast ini. Iya sih. Udah jam berapa sih ini? Kita mulai dari jam berapa nih kayaknya tadi? Nggak tahu, ini kayak asik banget sampai kayak ingat waktu kita. Oke, mungkin terima kasih Goni sudah berbagi pengalaman yang insya Allah dari awal tentang angkatannya Kahuni, pengalamannya Kahuni yang insya Allah bermanfaat lah bagi kita semuanya. Dan juga para penonton, terima kasih udah mengikuti channel Darul Mujadah Official dari awal sampai akhir. Mungkin saya cukupkan podcast untuk hari ini. Sebelum kita selesai sama podcast ini, hidup itu kan kita yang jalanin ya, hidup kita yang jalanin. Terus kita mau senang ya kita yang bisa, kita mau sedih kita yang bisa, kita mau sukses kita yang bisa. Jadi jangan tergantung sama orang lain. Saya senang bakal gara-gara orang itu, saya sedih gara-gara orang itu, jangan. Jadi kayak apapun yang kalian mau diusahain dari diri sendiri ya kan, diri sendiri dulu kalian usahain. Kalau enggak bisa ke Allah dulu, doa, kita doa sama Allah, terus kita minta tolong sama yang lain, mungkin ada yang lebih mahir daripada kita gitu. Jadi kalau lagi putus asa jangan update status kayak wah sedih banget nih hari ini, wah kesel banget hari ini, tapi doa sama Allah, ya Allah kok hari ini kayak gini. Manusia itu tempatnya mengeluh kan, cuma jangan lupa untuk beristighfar gitu. Cukup itu sih kayaknya. Jangan lupa follow Instagram Improvement Generation ya. Improvement Generation angkatan ke-27 Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Doakan kami selalu sukses untuk meniti perjalanan ini, karena sebentar lagi kami akan menjadi calon alumni yang insya Allah bakal bermanfaat di masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya kita minta doa aja yang terbaik ya. Kayaknya waktu segini kayaknya kurang cukup ya. Iya. Ya mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Kurang lebih ya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe and like channel Darul Mujahadah. Mungkin sekian dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.